Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar sampai pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunkidhu man finnar?" Apakah engkau wahai Rasulullah hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Dan apakah engkau akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian Nabi kepada orang-orang Quraisy. Karena kita tahu orang-orang Quraisy adalah kerabat Nabi dan Nabi dari Quraisy. Dan di antara orang-orang kafir adalah paman-paman beliau ketika itu seperti Abu Lahab ya. Kemudian juga Abu Talib ya, apalagi di awal Islam ya, semuanya masih kafir. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah ya, Al-Abbas, semuanya kafir ya. Dan Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Makanya kalau orang-orang Quraisy tidak beriman, Rasulullah bersedih ya. Fala tahzan alaihim, dan Allah bilang tidak usah sedih atas mereka. Itu Rasulullah ingin mereka dapat hidayah ya. Tetapi mereka tetap berada di atas kesyirikan. Di antaranya Allah berfirman dalam ayat ini, "Afaman haqqa 'alaihi kalimatul azab?" Apakah orang yang telah ditetapkan bahwa dia akan diazab itu akan mati dalam kondisi kafir? Yaitu apakah kau bisa menyelamatkan dia dari ketentuan Allah tersebut? Ya. Tentunya tidak. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini turun terkait dengan Abu Lahab dan anak-anaknya. Karena Abu Lahab paman Nabi. Anak-anak Abu Lahab berarti sepupu-sepupu apa? Nabi. Ya. Nabi ingin mereka masuk Islam tidak? Ingin. Nabi ingin, demikian juga Abu Talib, Nabi ingin masuk Islam, tapi Nabi tidak bisa beri hidayah. Makanya Allah mengatakan, "Afaman haqqa 'alaihi kalimatul azab?" Apakah orang yang Allah tetapkan akan diadab itu akan mati dalam kondisi kafir? Ya. Apakah bisa menyelamatkan dia, mengeluarkan dia? Tidak bisa. Meskipun kau sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama mathali wa mathalun nas," perumpamaanku dan perumpamaan orang-orang karajulun istauqada nara, seperti seorang yang nyalakan api ya. Dia nyalakan api sampai apinya sudah besar, maka datanglah al-farash, laron-laron datang menuju api tersebut. Maka dia berusaha usir. Ya, dia nyalain api, dia berusaha usir, tapi laron-laron tersebut tidak mau terusir, tetap masuk dan terbakar. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ana akhudhu bihujazikum anin nar." Aku ni memegang penggang kalian supaya kalian tidak masuk ke api. Wa antum taqtahimuna fiha. Tapi kalian tetap ngayal mau masuk ke dalam api neraka. Jangan. Berarti Nabi sudah berusaha, bukan cuma pegang tangan. Orang dipegang penggangnya supaya tidak ucul terlepas menuju ke neraka. Tapi ini namanya orang kalau sudah kufur ya kufur, mau diapain? Saya rasa Nabi SAW sudah semaksimal mungkin mendakwahi paman-pamannya. Semaksimal mungkin. Rasulullah SAW berdakwah siang malam. Ya, dengan penuh kesabaran, dengan telaten ya. Apalagi yang dakwah adalah orang-orang yang sangat dicintainya. Sampai Nabi sedih ketika mereka tidak beriman. Sampai Allah mengatakan, "La tahzan alaihim." Jangan sedih atas mereka. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan sampai kau terlalu sedih ketika mereka kufur ya, karena Rasulullah benar-benar sedih kalau mereka tidak beriman. Karena sayang kepada mereka, maka Rasulullah berusaha mendakwai mereka, tapi kalau Allah sudah tetapkan neraka, enggak bisa diselamatkan. Makanya ini bukan berlaku pada Nabi saja. Nabi Muhammad SAW saja, berlaku pada Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Nuh tidak bisa mendakwahi, tidak bisa beri hidayah kepada istrinya dan anaknya, orang yang sangat dia cintai. Nabi Nuh, istrinya kafir, anaknya kafir. Siapa yang tidak sayang sama anaknya? Siapa yang tidak sayang sama anaknya? Semua orang sayang sama anaknya. Sampai di akhir detik nafas terakhir sebelum anaknya
ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh masih terus dengan lemah lembut. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naik sini. Wala takum ma'al kafirin, jangan ikut orang kafir. Padahal dia juga kafir. Biar yang penting naik dulu, nanti kita ngobrol. Anaknya masih ngeyel. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan selamat. Tenang, saya akan selamat Nuh. Saya akan ke puncak gunung. Sudah dinasihati ngeyel. Itu suatu hal yang sangat pilu. Sampai ketika anaknya pun tewas dalam kondisi kafir, Nuh masih berdoa kepada Allah, harapan terakhir. Allah tegur akhirnya. Ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm. Wahai Nuh, jangan, itu anakmu bukan keluargamu, dia telah melakukan kufuran, maka jangan kau berdoa kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihat engkau wahai Nuh supaya kau tidak termasuk orang bodoh, saking sayangnya pada anaknya. Nabi Lut juga sayang sama istri. Nabi Ibrahim sayang sama bapaknya. Sampai di akhirat Nabi Ibrahim masih berusaha ya, untuk kebaikan ayah, namun tidak bisa ya. Jadi maksud saya, di dunia ini ada ujian, terkadang seorang diuji dengan orang yang dia cintai namun tidak dapat hidayah. Ini terjadi. Ada seorang sangat sayang sama ayahnya, sangat sayang sama ibunya, tapi enggak dapat hidayah. Teman-teman saya banyak yang sampai yang teman yang sekolah S1 sampai S3 yang mereka masuk Islam, orang tua mereka masih kafir. Mereka sedih, tapi ya sudahlah. Pada nabi-nabi terdahulu sudah ada uswah, sudah ada contoh. Ada yang bapaknya kafir seperti Ibrahim alaihissalam, ada yang anaknya kafir seperti Nabi Nuh, ada yang istrinya kafir seperti Nabi Lut, ada pamannya kafir seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mereka cintai dan mereka tidak bisa berkutik. Ya, Allah mentakdirkan demikian. Maka Allah berfirman, afaman haqqa alaihi kalimatul adab. Apakah orang yang sudah tercatat oleh Allah dia akan dapat adab, itu masuk dalam, akan mati dalam kondisi kafir masuk neraka jahanam, yaitu takdirnya fatunqidhuhu minhu, yaitu kau bisa selamatkan dari azab? Tentu tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, afa anta tunqidhu man finnar? Demikian juga, apa kau bisa menyelamatkan orang dalam neraka jahanam? Orang kalau kafir masuk neraka, kau tidak bisa selamatkan. Ya. Kalau dah musyrik kafir tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ini ayat terkait dengan orang kafir ya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Pemberi syafaat tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Nabi tidak bisa keluarkan orang, kalau orang kafir masuk neraka Nabi bisa selamatkan. Yang satu-satunya Nabi bisa cuma meringankan, itu pun cuma pada Abu Talib. Abu Talib. Rasulullah SAW, karena Abu Talib mati-matian membela Nabi, pasang dada siap mati untuk membela Nabi, siap kelaparan ketika diboikot selama 3 tahun. Abu Talib di depan. Bahkan diboikot di Syi'ab Abu Talib, semacam lahan punya Abu Talib. Selama 3 tahun di situ Abu Talib pasang badan. Tapi meninggal dalam kondisi kafir dan buat Nabi sangat sedih. Makanya ketika di akhir hayat Abu Talib mau mati, Rasulullah datang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Kalau Abu Talib bilang la ilaha illallah, mungkin dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, mungkin, atau paling tidak sejajar dengan Abu Bakar dan Umar. Jasanya luar biasa. Di zaman itu paling berjasa Abu Talib. Luar biasa. Tapi Allah takdirkan lain. Mati dalam kondisi kafir. Nabi sedih. Makanya Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Secara umum Quraisy semua Nabi cintai secara umum. Dan itu kerabat dia. Kerabat dia. Tapi takdir berbicara lain. Ini Nabi diuji dari, ini antara ujian orang-orang yang dicintai ternyata tidak sejalan dengannya. Orang-orang yang dicintai ternyata lebih memilih apa? Neraka. Kata Nabi, fa ana akhudhu bihujazikum. Saya pegang pinggang kalian, saya tahan supaya tidak pergi ke api, kalian tetap menerobos ke neraka jahanam. Artinya Rasulullah menunjukkan maksimal dia dalam memberi petunjuk, hidayatul irsyad. Tapi hidayah hati yang tentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya hidayah hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak ada kurangnya.
Maka Allah mengatakan, "Afa anta tunqidhu man finnar?" Apa kau bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam? Nabi tidak bisa. Nabi maksimal yang bisa lakukan hanya mengurangi azab yang ditimpa oleh pamannya Abu Talib. Ketika Abu Talib sudah meninggal, datanglah Al-Abbas, paman Nabi juga yang lain, yang juga saudaranya Abu Talib, saudara sebapak. Al-Abbas berkata, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa kau lakukan terhadap Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dia dulu membela engkau dan dia marah untuk membela engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Innahu fi dhahdahin min nar. Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka jahanam paling dasar. Tetapi sekarang dia di neraka yang paling atas. Yang api hanya mengenai bagian telapak kakinya atau di atasnya sedikit. Dhahdah itu angin, itu sungai yang kering, masih ada percikan air sedikit. Kalau orang jalan yang paling airnya cuma mengenai telapak kaki dan kaki sedikit, tidak sampai mengenai mata kaki. Dalam hadis yang lain, inna ahwana ahli an-nari adzaban Abu Talib wa huwa yanta'ilu bina'alain minan nar yaghli bihima dimaguhu. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat Abu Talib, dia pakai 2 sendal dari api, otaknya mendidih. Tapi Nabi enggak bisa keluar dari neraka jahanam, enggak bisa. Afa anta tunqidhu man finnar? Apa kau bisa keluar dari neraka jahanam? Enggak bisa. Tapi pada ayat ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah untuk menolak syafaat. Kita bilang syafaat pembahasannya beda. Syafaat itu syafaat, ada aturannya. Dalil menunjukkan ada orang beriman bisa mengeluarkan orang beriman lain dari neraka yang sudah diazab, bisa dikeluarkan, ya, dengan izin Allah. Setelah minta izin kepada siapa? Allah, ya. Tapi kalau kafir tidak bisa. Nabi pun tak bisa, tidak bisa. Nabi pun tidak bisa. Ya. Adapun kalau syafaat ada aturannya, yaitu harus minta izin kepada Allah. Tidak semua orang berhak memberi syafaat dan tidak semua orang berhak diberi syafaat. Paham? Tidak semua orang beri syafaat. Seperti kata Rasulullah SAW, innal la'anin la yakunu syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang suka melaknat, yang suka mendoakan keburukan pada kaum muslimin yang lain, laknat itu bukan terbatas pada Allah melaknatmu, tapi maki-maki juga mendoakan keburukan bagi orang, termasuk orang yang disebut la'anin. Orang-orang yang suka melaknat la yakunun, tidak akan menjadi syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Tidak akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Solahiyahnya, kelayakannya untuk memberi syafaat tidak diberikan oleh Allah pada hari. Dia minta izin beri syafaat tidak akan dikasih. Karena di dunia dulu suka apa? Mendoakan keburukan. Jadi tidak semua orang bisa dikasih syafaat. Dan tidak semua orang bisa dapat apa? Syafaat. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah lima yasha'u warda. Betapa banyak malaikat di langit yang kedudukannya sangat tinggi sisi Allah. Tidak bermanfaat syafaat mereka, ya, kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Jadi intinya syafaat bahasanya beda, tapi ini Allah ingin jelaskan, wahai Rasulullah, hidayah di tanganku. Kau tidak bisa, kalau orang sudah aku tetapkan masuk neraka, tidak akan. Kalau aku sudah tetapkan dia mati dalam kondisi kafir, kau tidak akan bisa beri apa? Hidayah. Dan siapa yang sudah aku tetapkan masuk neraka, kau tidak akan bisa keluarkan dari neraka jahanam. Ya. Demikian juga secara umum, orang mukmin yang sudah masuk neraka, kalau sudah tetapkan dia masuk neraka sekian, dia tidak akan bisa terima syafaat langsung. Ada saatnya dia baru bisa terima apa? Syafaat. Dia harus dibakar dulu, entah berapa lama. Ya. Tidak ada ceritanya wali begitu, oh tenang semua, saya nanti datang semua saya keluarin. Tidak bisa semerta-merta dia masuk neraka kemudian dia ngeluarin orang dari neraka. Mungkin dia masuk neraka langsung ditutup, dia juga ikut masuk neraka. Ini neraka kayak apa ya? Kayak perkara yang tidak ditakuti. Padahal Allah suruh kita takut sama neraka. Fa anzartukum naran taladza. Aku ingatkan kepada kalian api yang menyala-nyala. Ini neraka main-main. Tenang, saya datang, saya keluarin kalian, tenang aja, nanti tenang. Jadi, oh tenang, nanti tiup. Itu api Los Angeles suruh tiup, matiin kalau bisa. Nggak bisa ya. Bukan Hollywood lagi, Hellwood. Nggak bisa tiup, nggak bisa. Nanti suruh tiup, mati, nggak bisa. Nabi Allah bilang, afa anta tunqidhu man finnar? Kau bisa keluar dari neraka jahanam? Enggak bisa.
Orang kafir enggak bisa Nabi keluarkan. Orang mukmin pun Nabi tidak bisa serta-merta langsung, harus tunggu waktunya. Tidak ada Nabi langsung keluar semua, enggak bisa. Nabi harus minta izin dulu beri syafaat. Kalau belum waktunya dikasih izin enggak akan Nabi bisa keluarkan. Kalau Allah udah masukin enggak bisa keluar kecuali dengan izin siapa? Allah. Allah afa anta tunqidhu man finnar. Itu Rasulullah. Kau bisa keluar dari neraka? Enggak bisa ya Rasulullah. Apalagi orang-orang yang derajatnya wali-wali, apalagi wali bahlul, gimana? Malah kadang-kadang neraka kayak jadi main-mainan. Tapi kita lanjutkan, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha. Akan tapi orang-orang yang bertakwa, di sini Allah mengatakan lakin itu idrab, akan tetapi kalau bahasa kita akan tapi. Ya Allah untuk bandingkan. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, orang-orang kafir. Allah mengatakan tentang penghuni neraka jahanam, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Orang penghuni neraka jahanam, di atas mereka ada tumpukan-tumpukan api yang bertumpuk-tumpuk, di bawah mereka juga ada tumpukan api. Mereka dihimpit oleh tumpukan api dari atas dan tumpukan api dari bawah, tidak berkutik. Ini tentang kisah penghuni neraka jahanam pada ayat ke-16. Maka pada ayat ke-20 Allah mengadakan komparasi. Allah mengatakan lakinnal ladzina taqaw rabbahum, bandingkan akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, apa yang mereka dapatkan? Lahum ghurafum min fawqiha. Maka mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi, ghuraf, kamar-kamar atau tempat-tempat tinggal yang tinggi. Mabniyatun, ghurafun mabniyatun, yaitu kamar-kamar atau tempat-tempat tinggal yang dibangun bertumpuk-tumpuk. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa'adallahu la yukhlifullahu al-mi'ad. Ini janji Allah tidak akan memungkiri janjinya. Subhanallah, dalam sebagian ayat ya atau sebagian hadis menunjukkan ada jannah, ada ghurfah. Ghurfah itu sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar jannah biasa ya. Makanya dalam hadis inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf. Ya, sungguhnya penghuni surga melihat penghuni ghuraf, yaitu seperti melihat apa namanya al-kaukab al-ghabir ya, seperti bintang di ujung sana ya, bintang di ujung. Jadi tinggi antara bumi dengan bintang kan jaraknya jauh. Sehingga ada yang mengatakan ghuraf itu jannah juga, salah satu nama surga adalah ghuraf, tapi dia jannah yang tinggi. Ya, jannah yang tinggi. Jadi jannah kan bertingkat-tingkat. Surga yang tinggi disebut dengan apa? Ghuraf. Makanya dalam hadis inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf. Ya. Kama yatara'una al-kawkabal durril ghabir. Ya, fil masyriq awil maghrib, sebagaimana melihat bintang yang jauh di sana, yang di pojok timur atau pojok barat. Jadi jauh sekali. Ada yang mengartikan ghuraf adalah kamar-kamar, ya, kamar-kamar. Seperti rumah Nabi kan ada hujuratnya, ada ghurfahnya, ya. Rasulullah itu rumahnya kan kecil, mungkin taruhlah 4 kali 6, nanti setengahnya jadi hujurat. Hujurat itu rumah yang tidak beratap. Seperti terus yang beratap disebut apa? Ghurfah. Itu tempat tidur Nabi, namanya ghurfah. Ghuraf. Kata Allah, bandingkanlah kalau orang masuk neraka tadi, di atas dia ada api yang bertumpuk-tumpuk, di bawah dia ada api yang bertumpuk-tumpuk, sehingga dia dihimpit, tidak bisa berkutik. Api atas dari bawah, api meliputinya. Ya. Adapun penghuni surga sebaliknya, dia dapat kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan di surga fil jannah ada ghuraf atau ghurfah, yura zahiruha min batiniha wa yura batinuha min zahiriha. Ini saya juga sampai sekarang saya belum paham. Ada kamar-kamar dari luar bisa lihat dalamnya, dari dalam bisa lihat luarnya. Saking begitu beningnya. Ini maksudnya bagaimana saya juga enggak tahu, Allah alam. Jadi kamar bening entah dari apa, jadi dari dalam bisa lihat luar, dari luar bisa lihat dari luar bisa lihat dalam bisa lihat apa? Luar. Saya berpikir terus fungsi kamar buat apa kalau gitu? Tapi ini salah satu keindahan yang saya belum bisa pahami, tapi itu menunjukkan keindahan kamar-kamar tersebut. Tapi itu dalam hadis ya. Kata ditanya, buat siapa ya Rasulullah? Liman atabal kalam, bagi orang yang berbicara lembut, yang begini-begini, Rasulullah sebut dalam hadis. Tapi ini Sunan ahli tafsir mencoba menafsirkan ayat ini. Lahum lakinnal ladzina taqaw rabbahum, bagi orang yang bertakwa, lahum ghurafun min fawqiha, bagi mereka kamar-kamar di atas mereka. Kamar-kamar susun-susun.
Kalau penghuni neraka terhimpit tidak bisa berkutik, kalau penghuni surga dia bisa naik kamar 1, kamar 2, kamar 3. Seperti apartemen gambarannya, susunannya seperti apa apartemen, ada kamar, tapi dia bisa akses langsung ke kamar berikutnya, kamar berikutnya, kamar berikutnya. Mabniyatun, dan ghurfat tersebut benar mabniyah, dibangun. Kita tahu mabniyah kalau kita di dunia dibangun ya dengan tanah, dengan tembok, dengan bata. Tapi kalau surga kan beda ya. Batanya apa? Dari emas dan apa? Perak. Milatuhal miskul adfar. Apa namanya? Semennya atau lapisannya dari minyak kasturi. Ya. Dan seterusnya ya. Tanahnya dari za'faran ya. Intinya sangat indah ya, surga. Taib. Berikutnya Allah berfirman, tajri min tahtihal anhar. Di bawah kamar-kamar tersebut ada mengalir sungai. Ini juga jadi bahan pembicaraan oleh para ahli tafsir. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah kamar-kamar tersebut ada sungai. Sebagian ulama berusaha seperti Tahir bin Asyur memberi gambaran. Ibarat kamar-kamar, taruhlah ini sederhana kita di dunia. Kalau apartemen kamar 1, kamar 2, ini kamar satu orang punya kamar semua dia. Dia mau naik sini, naik sini, naik sini. Terus setiap kamar itu ada sungainya, ceret. Kamar lagi ada sungainya, ceret. Indah ya. Mungkin semuanya mungkin ya. Karena setiap kamar di bawahnya ada apa? Sungai. Karena kebanyakan orang di dunia namanya sungai itu kamar paling bawah baru ada sungai. Tapi ingat sungai di akhirat tajri min ghairi ukhdud. Sungai di akhirat mengalir tanpa ada, baru tidak perlu apa? Tidak perlu paritnya, tidak perlu lubang. Dia bisa airnya sendiri ngalir sendiri bisa. Semoga kita termasuk mereka ini. Enak ya punya kamar-kamar, ada sungai-sungai, ada bidadari setiap kamar, enak. Aman. Yang penting berusaha beribadah yang benar. Subhanallah. Wa'adallah la yukhlifullahul mi'ad. Lihatlah, adapun penghuni neraka terhimpit tidak bisa berkutik, ke bawah api, ke atas api. Penghuni surga naik turun terserah dia. Ya. Setiap kamar yang dia miliki penuh dengan apa? Keindahan. Dan intinya surga di luar hayalan kita ya. Misal gambaran sederhana. Ibnu Abbas berkata, ya, Ma min syai'in fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Tidak suatu pun yang ada di surga dibandingkan dunia cuma sekedar nama doang. Hakikatnya berbeda. Saya sampai sekarang belum bisa memahami tadi ghurfatun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ini saya belum paham maksudnya bagaimana ya. Sebagaimana sampai sekarang saya belum bisa memahami tentang betis bidadari yang kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Terlihat sumsum tulangnya di balik dagingnya karena saking cantiknya. Saya belum bisa bayangin sampai sekarang. Iya bening tapi kelihatan sumsum itu. Pasti gendruwo, pasti apa? Gendruwo. Makanya Nabi bilang di ujungnya minal husni karena saking apa? Cantiknya. Ya. Saya bayangin tadi kamar dilihat dari luar, terus maksudnya bagaimana? Pasti ada keistimewaan kita nggak ngerti. Tapi ya itulah surga kita nggak bisa bayangin ya. Kita hanya bisa gambaran global. Hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Sampai sebagian ulama ketika membahas fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Mungkin orang-orang bayangkan ini bincang 1400 tahun lalu. Kalau surga tinggi mana naiknya? Mungkin bingung kan? Apa naik apa? Naik tangga. Maka Allah kasih gambaran sebagian ulama berusaha. Lihat setelah itu Allah sebutkan tentang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian lihat bagaimana ini dalam surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak kalian melihat bagaimana onta diciptakan. Onta itu kan dia tinggi, tapi kalau mau naik dia bisa duduk dulu enggak? Dulu naik baru dia dikatrol. Paham enggak? Sehingga ada orang mengatakan isyarat kalau surga tinggi pun gampang nanti Allah katrol. Dulu belum ada lift. Belum eskalator, tapi Allah beri gambaran tentang yang mudah mereka pikirkan. Itu ada makhluk yang bisa buat kamu langsung naik tinggi tanpa kamu berusaha payah. Namanya onta. Tinggal naik, dia duduk, kamu naik, tinggi sendiri. Tet. Jadi surga tinggi enggak usah, aduh saya pendek, gimana caranya nanti? Jadi maksud saya
surga di luar apa? Di luar nalar. Ya. Yang penting masuk dulu. Yang penting masuk dulu. Wa'adallah, janji Allah, la yukhifullahul mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kalau sudah berjanji kasih surga, pasikah? Kasih. Ya. Pasti kasih. Terus ada orang sok alim berkata, kamu ibadah enggak boleh ingin surga. Terus Allah ngapain iming-iming surga? Enggak boleh mau surga. Aneh-aneh aja ya. Dia aja duniawi, dunia jadi kejar-kejar, apalagi bilang enggak mau apa? Surga. Kita ini diajarin Allah supaya cari surga, supaya enggak duniawi. Ini dia bilang jangan pengen surga, terus bagaimana? Terus ngapain Allah iming-iming surga? Berarti Allah menyesatkan kita. Surga digambarkan keindahannya tapi enggak boleh kepingin surga. Ini gimana? Ini namanya menyesatkan. Makanya kadang seorang beragama dengan perasaan bukan dengan apa? Dalil. Taib, Allah tidak akan menyisi janjinya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Tidakkah engkau melihat? Allah ajak renungkan. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah turunkan dari langit hujan? Anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Kemudian Allah jalan salakahu. Salaka bisa fi'il lazim, bisa fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak memerlukan objek, salaka berarti menempuh. Dan bisa fi'il muta'addi, yaitu menjadikannya, ya, yang memerlukan objek. Kalau bahasa Indonesia apa? Siapa yang guru bahasa Indonesia? Kata kerja verbal yang tidak butuh objek namanya apa? Hah? Apa? Oh, lali. Ada kata kerja yang membutuhkan apa? Objek. Ada, saya pernah ada yang kasih tahu. Cuma intinya itu dalam bahasa Indonesia. Saya dulu belajar bahasa Indonesia juga enggak beres dulu. Orang gitu kalau sudah bisa kurang semangat belajarnya. Beda kalau belum apa? Belum bisa. Kita lahir sudah bisa bahasa Indonesia masalahnya. Padahal dia juga ada tata bahasa yang lain. Intinya salaka itu ada satu, dan ini seperti dalam bahasa Arab banyak. Satu fi'il terkadang dia lazim tidak butuh objek, terkadang dia butuh objek. Seperti bana, abana. Bisa artinya bayin, bisa artinya mubayyin. Taib, fasalakahu ya nabi afil ard. Allah turunkan. Alam taro anna Allah anzala minas sama. Siapa yang turunkan hujan dari langit? Allah anzala minas sama. Ma'an. Fasalakahu ya nabi afil ard. Kemudian Allah jadikan dia menjadi mata-mata air. Yambu, ya nabi jama dari yambu. Yambu itu mata air. Fil ard, masuk ke dalam tanah, kemudian keluar menjadi mata air. Thumma yukhriju bihi zar'an. Kemudian mata air tersebut dimanfaatkan oleh manusia atau melewati tumbuhan-tumbuhan. Dengan sebab mata air tersebut, maka keluarlah tumbuhan yang mukhtalifan alwanuhu. Tanaman-tanaman yang beragam warna-warnanya. Thumma yahiju, kemudian menjadi yahij, yaitu menjadi semakin tua, semakin di puncaknya. Ya. Kemudian akhirnya setelah puncaknya dia mengering. Fatarahu musfarra. Setelah itu dia mulai kuning. Kalau sudah hijau di puncak hijau, turun menjadi apa? Kuning. Tidak hijau terus. Sampai hijau puncaknya, kemudian mulai menguning. Tsumma ja'aluhu hutama. Setelah itu Allah jadikan menjadi hancur lebur. Sudah kuning, kering, terinjak-injak, mereteli, ditiup angin. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sungguh yang pada demikian itu ada pelajaran bagi orang yang berakal. Tapi di sini Allah mengajak berfikir beberapa faedah. Pertama, ya, lihatlah bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan air dari langit. Ya. Kemudian bagaimana proses air tersebut bisa di langit? Allah yang ngatur. Kita namanya air mencari tempat yang di bawah, tempat yang rendah, ya enggak? Tapi bagaimana dia bisa di atas sebelumnya? Ini ada caranya. Uap dan macam-macam yang Allah kumpulkan di awan. Allah punya cara untuk melakukan siklus air. Ya. Kok bisa air ini bisa naik lagi ke atas? Ya, itu urusan Tuhan. Sampai di atas berkumpul kemudian turun jadi hujan. Sebenarnya hujan pun subhanallah. Allah turunkan hujan apa? Rintik-rintik satu-satu. Hujan itu kan bukan guyuran air, ya enggak? Tapi satu-satu. Tas. Bayangkan kalau hujan seperti kolam renang, mati kita. Kalau keluarnya seperti kolam renang, air
Biar wah udah. Setiap hujan rumah hancur, setiap hujan rumah hancur. Tapi satu-satu, tas. Satu pun dari langit sampai bumi satu doang. Makanya antum kalau naik mobil kan, ya enggak? Enggak ada 3 titik gabung, bisa pecah mobil antum. Dari langit sampai bawah satu aja. Luar biasa itu yang ngatur Tuhan. Setiap tetes satu. Kemudian turun, masuk ke tanah, kemudian menjadi apa? Menjadi mata air. Airnya sama, air hujan sama. Ya. Tapi ketika dia masuk ke bawah, kemudian dia mengenai tumbuhan, maka bermuncullah beraneka ragam. Beraneka ragam dari banyak sisi. Pertama, tumbuhan beraneka ragam. Ada yang warna ini, ada yang warna model begini. Padahal airnya sama. Sumbernya sama tapi tumbuhannya beragam. Kemudian satu tumbuhan pun itu beragam. Tadinya dia agak hijau, kemudian kuning, coklat, kemudian seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan dia. Ya. Seperti korma aja kan demikian. Korma selain tumbuhannya, buahnya juga begitu. Jadi hijau, kemudian merah, kemudian kuning, kemudian coklat, kemudian menghitam lama-lama. Ya. Jadi summa yukhriju bihi zar'an, dengan sebab air tersebut, maka Allah keluarkan berbagai macam tumbuhan yang mukhtalifan alwanuhu, warnanya beragam. Tumbuhan itu saja beda-beda warnanya, satu tumbuhan pun setiap tahapan juga berbeda-beda apa? Warnanya. Padahal airnya sama. Sekarang Allah suruh berfikir, lihatlah bagaimana kemahaesaan Allah, bagaimana maha kuasa Allah. Dengan air yang satu bisa menumbuhkan berbagai macam model kehidupan. Siapa yang begini semua? Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu renungan yang kita ambil dari ayat ini. Satu air, ya tadi proses air naik, bagaimana bisa naik ke tempat yang tinggi, bagaimana bisa turun-turunnya juga caranya ada tertentu. Kemudian bagaimana bisa berkumpul, dan kita bicara air luar biasa ya. Terus dengan satu air kenapa bisa berbagai macam tumbuhan, satu tumbuhan kenapa bisa berbagai macam-macam. Ini salah satu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Makanya Allah mengatakan di akhir, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Itu pelajaran bagi orang yang berakal. Yang kedua, sebagian ulama membawakan maksud dari ayat ini juga memberi isyarat orang berakal akan berfikir. Demikianlah hakikat manusia. Manusia itu ya seperti itu, tumbuh, kemudian kehidupan seperti itu. Dari kecil, kemudian mulai ini, kemudian hijau, indah dipandang, tahu-tahu jadi kuning, tahu-tahu hancur lebur. Demikianlah manusia. Kehidupannya tidak selalu menjadi top. Dia akan dari pelan. Allah menciptakan dari min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dari kelemahan kemudian menjadi puncak kuat, dari setelah kuat jadi lemah dan tua. Ya. Kita aja lihat, coba dulu kecil Masya Allah energik. Ya. Kemudian mulai remaja kuat, sana ke sini. Umur 20-an, umur 30-an, sana ke sini enggak pernah mikir sakit. Enggak pernah bawa obat, iya enggak? Sudah mulai 40, sudah mulai banyak yang bunyi, dikit-dikit tat. Salah sedikit bunyi encok, udah manusia. Apalagi udah tua, udah umur 60-an, udah rambut udah putih semua, udah sakit. Enggak jelas obatnya. Sampai ada cerita seorang datang ke dokter. Dok, ini saya gini, kolesterol tinggi. Ini karena tua. Begini, kalau udah tua kolesterol segini wajar katanya. Iya, dokter kan bilang gitu. Dok, gula saya sekian. 120-an. Kalau ini sudah tua begini normal. 130 normal karena udah tua. Terus ini begini encok, ada biasa memang udah tua, memang ada pengeroposan, ada macam udah tua. Dia marah. Dokter nih semua karena tua. Ini kamu marah-marah juga karena tua katanya. Subhanallah, manusia seperti itu. Tadinya hijau, kemudian hijaunya lama-lama kuning, lama-lama hancur. Manusia. Lihatlah bagaimana perjalanan tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Enggak akan kokoh terus, lama-lama tua, lama-lama hancur. Daun ditiup angin. Fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning, kemudian hancur. Tsumma ja'alahu hutama.
Demikian juga sebenarnya mengambil dari ayat ini bagi ulil albab untuk merenungkan bahwasanya tumbuhan mati Allah turunkan hujan, keluar tumbuhan jadi baru lagi. Demikian manusia kalau mati suatu saat Allah akan bisa keluar. Kadzalikal nusyur, kadzalikal khuruj. Ketika Allah sebut tentang tumbuhan, Allah turunkan air hujan tumbuh kembali, kata Allah demikianlah proses keluarnya manusia di hari kiamat kelak. Allah tumbuhkan lagi tadinya bumi yang mati tumbuh lagi tumbuhan, manusia mati tumbuh lagi bisa. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Maka ini pelajaran bagi orang yang cerdas untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dia menyembah kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang mau disembah? Siapa yang bisa bikin seperti ini? Proses alam, siklus air, siklus tumbuhan. Siapa yang bisa bikin? Menyembah wali bisa apa? Menyembah nabi bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Nabi kalau sakit sudah sakit, mau ngapain? Enggak bisa apa-apa. Itu nabi. Menyembah wali. Apalagi kalau udah mati. Apa yang bisa dia lakukan untuk disembah? Yang disembah seperti ini yang mengatur alam semesta. Yang mengatur siklus air, siklus tumbuhan dan seterusnya. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alna min ulil albab. Semoga Allah menjadi termasuk orang-orang yang cerdas, yang mengamati alam, mengakui keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemudian hanya beribadah kepada Allah semata. Setelah itu Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Dan apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, apakah sama dengan orang yang, ini pertanyaan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam sehingga dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada muqaddarnya, yaitu ataukah apakah sama dengan orang yang Allah sempitkan hatinya? Apakah sama dengan orang yang Allah tidak kasih cahaya bagi hatinya? Tentu tidak sama. Apakah sama dengan orang yang hatinya keras? Tentu tidak sama. Di sini ada nikmat bahwasanya hendaknya kamu syukuri kalau kamu punya akal bisa nerima ayat-ayat Allah, berarti kamu diberi hidayah. Afaman syarahallahu sadral Islam. Tadi Allah turunkan ayat untuk kita renungkan. Terus kalau ada orang mudah menerima Islam, mudah menerima pemahaman agama dengan baik, berarti Allah yang melapangkan siapa? Dadanya. Jangan dia sombong karena saya pintar. Karena enggak banyak orang punya otak tapi enggak dipakai. Otaknya buntu. Otaknya kreatif untuk maksiat, banyak. Otaknya kreatif untuk riba. Kalau sudah riba kreatif. Otaknya kreatif untuk zalimi orang. Tapi untuk akhirat buntu otaknya. Betapa banyak orang tidak sulit untuk menerima ayat. Afaman syarahallahu sadra lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya terbuka, akalnya bisa mudah nerima penjelasan. Berarti Allah telah melambangkan apa? Dadanya. Fahuwa ala nurim min rabbih. Allah berikan cahaya padanya dan cahaya itu memberi penerangan sehingga semua kelihatan dengan jelas dan terang benderang. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh diikuti, mana tidak diikuti. Dadanya lapang untuk mengikutinya. Ini nikmat. Apakah sama dengan orang yang ditutup, disempitkan dadanya? Seperti dalam ayat yang lain, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Ya, siapa yang Allah ingin beri hidayah kepadanya, Allah buka lapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang ingin Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah jadikan dadanya sempit. Hidayah enggak bisa masuk, sempit. Haraj, susah untuk bernapas. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang di tempat yang tinggi. Orang kalau di tempat tinggi susah bernapas enggak? Susah, oksigen semakin sedikit. Semakin sedikit. Jadi hati kita dibuka, yang buka siapa? Allah, dapat hidayah. Maka mintalah hidayah dari Allah Subhanahu. Di antara doa Nabi, Allahumma hdi qalbi, ya Allah beri hidayah kepada hatiku. Ya. Apakah sama dengan hatinya sempit? Kemudian Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya keras
Susah bagi mereka untuk mengingat Allah, membatu hatinya untuk mengingat Allah. Suruh ingat Allah susah, dikasih ayat mental karena batu, jadi batu hatinya keras. Ya. Seperti Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu, bahkan batu saja bisa lembut. Di antara batu ya, ada yang ya, keluar mata air darinya, bisa pecah keluar. Di antaranya ada yang keluar sungai dari sela-sela batu. Ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ini kamu hatinya lebih keras daripada apa? Batu. Keras membatu bahkan lebih keras daripada batu. Ada yang mengatakan, sebenarnya tafsir mengatakan, kenapa Allah tidak mengatakan lebih keras daripada besi? Kok lebih keras daripada batu? Karena besi itu kalau dibakar meleleh. Kalau batu dibakar enggak meleleh, keras kepala. Batu. Orang kalau sudah hatinya membatu, susah. Dan batunya hati proses, tidak langsung jadi batu. Maksiat, sombong sedikit, sombongnya tambah besar. Seperti Fir'aun. Dia mengatakan, "Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti." Bukankah aku penguasa Mesir? Lama-lama dia bilang, "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong bertingkat-tingkat. Sedikit. Maksiat pun demikian. Hitam membatu, sudah susah. Dikasih tahu susah, enggak bisa. Hidayah enggak bisa masuk. Dadanya tidak terbuka, sempit. Mau ceramah-ceramah enggak bisa. Enggak bisa. Maka seorang dilapangkan dadanya, maka dia bersyukur kepada Allah. Dia tahu bahwasanya yang membuat dadanya lapang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dada yang lapang dikasih ayat, semakin lembut. Dada yang hati yang keras dikasih ayat semakin membantu, semakin ngeyel. Karena semakin dia tolak hatinya semakin membatu. Iya atau tidak? Semakin dia tolak semakin bantu. Jadi semakin padat, semakin keras. Kalau orang yang hatinya lapang semakin dikasih ayat semakin dada, semakin lepas, semakin lembut, semakin seterusnya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang di atas kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya tentang keagungan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha." Dialah Allah yang telah menurunkan perkataannya yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, pembicaraan yang paling baik maksudnya Al-Qur'an. Kitaban dalam bentuk kitab, sebuah kitab. Mutasyabihan, yaitu mirip satu dengan yang lainnya. Mathaniya, yang berulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadikan merinding kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum, kemudian hati mereka, kulit mereka menjadi lembut. Wa qulubuhum, demikian juga hati mereka menjadi lembut. Ila dzikrillah, menjadi senang untuk mendengar firman Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillahu, siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala, Allah yang menurunkan ahsanal hadis. Berita yang terbaik ya. Jadi Al-Qur'an dari siapa? Dari Allah. Lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti perkataan orang Asy'ariyah. Allah bicara tanpa suara, tanpa tulisan. Sehingga Al-Qur'an yang kita baca ini bukan firman Allah, tapi terjemahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya adalah kesesatan yang nyata ya. Kalau Al-Qur'an ini karangan Muhammad tentu bisa dikalahin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ya. Al-Qur'an ini di antara akidah yang sering disembunyikan orang Asy'ariyah. Karena kita tahu masyarakat umum tahu bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah, bukan perkataan Muhammad, itu tidak. Saya rasa orang Islam baru masuk Islam pun ngerti Al-Qur'an itu firman Allah. Kalau Asy'ariyah enggak, Al-Qur'an ini bukan firman Allah. Firman Allah bahasa jiwa. Al-Qur'an ini cuma ungkapan, yang ungkap mereka khilaf, ada yang bilang Jibril, ada yang bilang Muhammad.
Sehingga ini bukan firman Allah. Karena firman Allah, Allah tidak pernah berbicara dengan huruf. Tidak ada, kata mereka. Kalau kita, ya Allah bicara dengan Nabi Muhammad, bicara dengan Nabi Musa, terserah. Mau bicara dengan Nabi Adam, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai bicara bahasa apa, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbicara dengan bahasa yang dia kehendaki, dengan topik yang dia kehendaki, kapan dia bicara, dengan siapa, terserah Allah. Makanya disebut dia maha berbicara. Tapi Allah turunkan Al-Quran, ahsanal hadis, yaitu perkataan yang paling baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahsanul kalami kalamullah. Sebaik-baik pembicaraan siapa? Allah. Wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Allah turunkan sebagai kitaban, sebagai kitab. Kitab. Karena Al-Quran ditulis lama-lama jadi kitab, dikumpulkan dari lembaran-lembaran, ya. Di lembaran-lembaran, di kulit-kulit hewan yang sudah disamak, ada yang tulis di tulang-tulang, ada yang tulis di pelepah-pelepah korma, ya. Dahulu, dan ada yang dihafal dalam dada manusia. Nah, akhirnya dikodifikasi, dijadikan buku, dikumpulkan, ya. Kalau zaman Nabi tidak bisa dijadikan buku, tidak bisa dikumpulkan. Kenapa? Karena Al-Quran belum sempurna dan ada nasikh mansukh sehingga nggak bisa. Kalau dibukukan nanti rubah lagi, ada tambah di tengah-tengah. Karena ayat itu bukan, ayat itu kadang-kadang ada ayat diselipin di salah satu surat. Jadi tidak ayat itu tidak mesti urutan. Bisa jadi ayat belakang turun di luar secara urutan zaman. Jadi untuk membukukan Al-Quran di zaman Nabi memang tidak bisa. Makanya setelah Nabi meninggal dunia, sudah tidak ada lagi nasikh mansukh, tidak ada lagi turun ayat baru, maka baru bisa dibukukan. Tapi isyarat, ya, ketika Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabu, inilah kitab itu, isyarat bahwasanya Al-Quran suatu saat akan dijadikan buku. Dijadikan apa? Buku. Kitaban dalam bentuk kitab suci, mutasyabihan, mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Sama-sama tinggi balaghahnya, sama-sama tinggi tata bahasanya, sama-sama dalam maknanya. Kita ngaji Quran terus kita tahu setiap Quran, setiap ayat maknanya dalam sekali. Setiap ayat, makanya setiap ayat mukjizat. Maknanya dalam sekali. Ya. Tidak akan berhenti keajaibannya. Ya, luar biasa Al-Quran. Setiap orang baca lagi ada ketemukan makna yang baru lagi. Ya, makna global ada, tapi ada selalu ada makna baru, luar biasa Al-Quran. Luar biasa. Ya. Kemudian mutasyabihan, maksudnya ayat dengan lain mirip-mirip. Mirip-mirip dari sisi sama-sama mutqan, sama-sama muhkam, sama-sama kokoh, sama-sama luar biasa, sama-sama tata bahasa yang tinggi, sama-sama menakjubkan. Seluruh ayat seperti itu. Makanya disebut mutasyabihan. Sama-sama dan tidak kontradiktif. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Quran bukan dari Allah, mereka akan mendapati banyak kontradiktif. Al-Quran luar biasa. Mutasyabihan itu mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Allah, masaniya. Masaniya itu ada dua kemungkinan. Jamak dari masnan, yaitu dijadikan dua-dua. Atau jamak dari musannan, yaitu mukarrar. Maknanya sama, yaitu diulang-ulang. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita dapati berulang-ulang. Kisah Nabi-Nabi diulang-ulang. Tentang surga dan neraka diulang-ulang. Tentang adab diulang-ulang. Tentang hari kiamat diulang-ulang. Karena memang manusia butuh untuk diulang-ulang. Manusia sangat lalai. Kalau ayat tentang hari kiamat di satu surat saja misalnya. Surat lain tidak ada hari kiamat. Mungkin orang kalau jarang baca ini enggak ingat hari kiamat. Tapi Allah ulang-ulang. Keagungan Allah, Allah juga ulang disebar di seluruh surat-surat. Karena itu ajaibnya Al-Quran. Ajaibnya Al-Quran. Makanya sebagian ulama menyebut keajaiban Al-Quran seperti banyak ulama ya. Seperti diulang-ulang tapi tidak membosankan. Al-Quran diulang-ulang tapi tidak membosankan. Kita baca surat Musa, surat ini, surat tapi tidak bosan karena uslubnya beda dan setiap pengulangan pasti ada makna tambahan, saling melengkapi. Luar biasa ya. Satu surat kita baca berulang-ulang tidak bosan. Antum kalau baca novel sekali khatam, dua dibuang itu novel, sudah hafal isinya. Jadi baca surat Yusuf, diulang-ulang enggak bosan. Diulang-ulang enggak bosan. Baca surat apapun dalam Al-Quran diulang-ulang tidak bosan. Luar biasa. Makanya ketika Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, jadi sebagian ulama tafsir ada dua metode. Banyak ahli tafsir ketika mereka
menafsirkan ayat dan sudah pernah dibahas pada ayat sebelumnya, kata dia, saya sudah bahas pada ayat sebelumnya, silakan kembali. Itu banyak ahli tafsir seperti itu. Karena ceritanya berulang. Saya sudah bahas pada ayat surat ini, di surat ini, silakan kembali. Adapun Syekh Sa'di dia bilang tidak. Saya menjalan sesuai dengan keinginan Allah. Setiap ada ayat tentang dia tafsir ulang lagi. Meskipun uslubnya karena memang dia ingin orang ketika baca tidak perlu buka lagi ke belakang. Karena Allah mengulang, saya pun mengulangi apa tafsirnya, saya ulangi. Saya ulangi juga tafsir sehingga orang tidak perlu buka lagi ke belakang. Dan kita pun begini demikian. Kalau saya ngaji tafsir, mungkin saya pernah bahas pada surat lainnya, saya ulangi lagi. Tapi pasti ada bedanya, pasti ada bedanya. Karena saya juga lupa yang kemarin saya ngomong seperti apa secara full juga saya lupa ya. Dan itu di antara tujuan Al-Qur'an diulang-ulang. Karena memang hati ini sangat butuh untuk diingat-ingatkan. Ya. Kalau enggak diulang-ulang kita lupa. Kita ini mudah sekali apa? Lupa. Terlalu banyak dunia glamor di hadapan kita, sibuk cari duit, sibuk ini, sehingga lupa tentang banyak hal. Maka kita diulang-ulang kita bisa jadi sadar ya. Itu di antara ciri Al-Qur'an. Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar orang-orang kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Qur'an itu punya haibah, punya sesuatu yang menggetarkan. Makanya Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Qur'an diturunkan bukan kepada manusia, kepada gunung yang dari batu, kau akan lihat batu tersebut jadi khusyuk, takut, bahkan bisa hancur. Karena dia ngerti tentang agungnya Al-Qur'an. Manusia tentang Al-Qur'an hatinya keras, tidak mengerti tentang agungnya apa? Al-Qur'an. Bahkan sebagian orang kafir atau banyak orang masuk Islam gara-gara ayat. Banyak. Al-Qur'an itu punya punya karismatik tersendiri. Dibaca orang bisa. Seperti apa kata Jubair bin Mut'im ketika dia masih kafir. Dia dengar Nabi salat maghrib baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata dia kada qalbi yatir. Ketika dia masih kafir dengar Rasulullah baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Subhanallah. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi yatir, jantungku hampir copot dari tempatnya. Di antara sebab dia masuk Islam. Ketika Nabi didatangi oleh seorang tokoh Quraisy ingin nasihati Nabi, ingin bernego dengan Nabi, maka Nabi bacakan surat sampai Nabi baca dia mulai dengar sampai Nabi baca fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah aku ingatkan kalian kepada bencana yang pernah menimpa kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Langsung kata dia berhenti, takut berhenti. Takut. Al-Qur'an itu punya kekuatan luar biasa. Takut. Saya pernah diceritain Syekh Abdul Razak, ada seorang pendeta masuk Islam gara-gara pas dengar ayat fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa lahum mimma yaksibun. Kata Allah, celaka orang-orang yang menulis ayat dengan tangannya kemudian berkata ini dari sisi Allah. Celaka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, celaka perbuatan mereka. 3 kali Allah bilang celaka. Subhanallah, kaget ya. Saya tahu sebagian orang-orang ahlul kitab ngarang ayat rubah-rubah. Celaka. Subhanallah, kayak seperti itu. Tadi saya lihat kemarin di YouTube ada seorang masuk Islam, dia belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Cari ayat kritik, sampai akhirnya suatu saat dia buka Al-Qur'an. Sampai pada surat Al-Hajj kalau enggak salah, fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah yang buta mata, tetapi sungguhnya buta hati. Subhanallah. Dia pas buka Al-Qur'an pas ayat itu matanya lihat. Yang Allah menginginkan kau bukannya kau tidak tahu tapi kau tahu, cuma mata hatimu buta. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Dan luar biasa ya, disebutkan juga kisah Fudail bin Iyad yang tadinya tukang pekerjaannya enggak benar, kemudian dia masuk Islam, dia sadar ketika mendengar ayat alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kapankah saatnya orang beriman hatinya khusyuk?
dengar langsung dia sadar, langsung jadi ulama. Jadi maksud saya sampai kita tahu kisah tentang orang-orang Quraisy sujud ketika Rasulullah masih di Mekah. Rasulullah baca firman Allah surat An-Najm, "Man najbi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil." Orang kalau ngerti bahasa Arab pasti dia terpesona. Ya, dengan surat-surat seperti itu. "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Mereka dengerin terus ini orang kafir nih, ada Umayyah bin Khalaf. Sampai terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah. Mereka ikut sujud. Rasulullah sujud, mereka ke bawah. Ikut sujud. Jadi subhanallah ya, luar biasa Al-Quran itu. Kalau mau didengar dengan hati yang jernih, pasti terpesona ya. Taqsyairu min wujudil ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang bertakwa ketika baca Al-Quran. Makanya kita baca Quran jangan buru-buru, santai. Kita nikmati. Kita ingin hati kita itu benar-benar terbawa. Baca pelan-pelan, baca terjemahannya. Kalau kita baca itu kita tidak manfaatnya kurang. Ada manfaatnya tapi kurang. Tsumma talinu juluduhum. Orang kalau baca Quran pasti efeknya langsung. Wa qulubuhum. Tenang, jadi kulitnya menjadi tenang, hatinya menjadi tenteram. Pasti langsung. Makanya saya bilang Al-Quran itu efeknya langsung, tidak lama. Ente sedih baca Quran sekarang langsung tenang, langsung. Tidak ditunda. Langsung. Efeknya langsung. Al-Quran syifa lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Wa qulubum ila dzikrillah. Kemudian kata Allah, "Dzalika hudallahi yahdihi bihi may yasha." Inilah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang bertanya, "Ustaz, Al-Quran dengan begitu hebatnya kenapa banyak orang kafir?" Jawabannya, "Dzalika hudallah," itu petunjuk Allah, yahdi bihi may yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa lebih pintar, antum atau Abu Jahal pintar bahasa Arab? Jangan. Jelas lah antum bahasa Arab yang bisa. Saya pernah bermajelis dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin cuma bertiga. Anak saya Abdul Muhsin, saya sama bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin. Hafizahullah. Terus Syekh Abdul Muhsin tanya, "Ini anak antum ya bisa bahasa Arab?" Masih kecil. Saya bilang, "Bisa Syekh, dia kalau ketawa pakai bahasa Arab." Terus Syekh ketawa. Kata Syekh, "Fi dhahik Arabi, dhahik ajami." Artinya, memang ada ketawa Arab, ketawa non-Arab. Katanya Syekh ketawa ya. Saya candain aja maksudnya. Maksudnya Abu Jahal pasti jago bahasa Arab. Tapi ternyata dia tidak dapat ide daripada Al-Quran. Sekarang banyak orang Arab, Nasrani banyak enggak? Di Mesir Nasrani orang Arab ada enggak? Ada. Di Lubnan orang Nasrani Arab ada enggak? Ngerti bahasa Arab. Dia bisa baca Quran, dia bisa ngerti, tapi tidak dapat hidayah. Kalau antum tidak tahu bahasa Arab, wajar. Maksudnya enggak dapat hidayah, tapi subhanallah. Ini mereka ngerti bahasa Arab, mereka ngerti balaghah, mereka mengerti ilmu bahasa Arab. Mereka bisa buka Quran, mereka bisa baca Quran, mereka bertetangga dengan orang Islam, mereka dengar lantunan Quran di masjid-masjid, tetap tidak beriman. Kok bisa Ustaz? Jawabannya ini, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Inilah petunjuk Allah, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, tidak semua Allah kasih. Mari kita bersyukur. Wa may yudlilillah, siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk. Mau Al-Quran, mau hadis, mau apa, tidak bisa petunjuk. Orang munafik, kurang-kurangnya apa orang munafik? Orang munafik, KTP-nya Islam, sering ke masjid, tahu Nabi, akhlak Nabi seperti apa tahu, sering dengar ceramah Nabi, lihat mukjizat Nabi. Masuk Islam? Tidak, tetap munafik. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita kesempatan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.